Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kemarin sebelum lebaran saya beli motor second, yaitu GSX 150. Iseng-iseng pengen nyobain mesin GSX 150 yang katanya bawaan pabriknya itu udah kenceng. Terus saya beli second, terus saya ganti ecu, ganti knalpot, terus saya bawa pulang mudik. Dan memang bener aja motornya standarnya itu udah lumayan kencang kalau menurut saya. Napasnya itu luar biasa panjang, terus top speednya juga sangat-sangat jos. Top speednya bisa sampai 150 km per jam on speedometer dalam kondisi standar, cuma ganti ecu aja. Jadi makanya saya penasaran setelah mudik kemarin ke Lampung, dari Cikarang Lampung, terus Lampung balik lagi ke Cikarang, lalu saya bedah mesinnya. Kebetulan ini saya bongkarnya nggak di bengkel, ini lagi di kontrakan, pakai alat seadanya, jadi lagi males di bengkel. Ini bongkar motor sendiri, soalnya kalau udah di bengkel itu mau bongkar-bongkar motor sendiri itu udah males. Makanya ini kita bongkar di kontrakan. Padahal ini motor kilometernya baru 30.000. Ini udah saya bongkar karena penasaran. Saya itu orangnya gampang penasaran, jadi kalau motor enak itu langsung saya bongkar, pengen tahu racikan mesinnya itu seperti apa. Dan benar saja standarnya itu racikannya udah istimewa banget teman-teman. Jadi biasanya kita kan mainan Tiger Mega Pro GL atau mesin herek. Ini kita sekarang mau mencoba mainan GSX injeksi. Jadi buat teman-teman sedikit pengetahuan, kalau menurut saya motor 150 cc yang dari lahir kencang, menurut saya ini mesin ini tipe GSX 150. Powernya beda jauh dengan Suzuki Satria FU. FU itu udah kenceng, cuma kalau dibandingkan dengan ini mesin Fuvi ataupun GSX, ini jauh lebih kencang teman-teman. Makanya saya sampai heran dan langsung saya bongkar mesinnya, pengen tahu spek mesinnya seperti apa. Dan ini udah saya bongkar dan melihat mesinnya itu memang benar-benar istimewa. Mulai dari krek as, spek standarnya ini dia langkah 48,8, terus dengan ukuran piston 62, 48,8 dan 62. Ketika saya lihat di bagian krek as, dia sangat berbeda dengan Satria FU. Kalau Satria FU itu bandulnya yang bagian bawah itu dia kopong. Kalau ini dia udah padat, jadi lebih berat di bagian bawah. Pantesan ini motor ketika saya geber di 13.000 rpm itu dia nggak ada getaran sama sekali, jadi masih sangat nyaman. Terus napasnya nggak habis-habis. Herannya di 13.000 rpm itu getarannya sangat minim, terus napasnya nggak habis-habis. Dan top speednya pun di gigi 5 masih bisa tembus 120-130. Saya aja sampai takut bahwa motor ini di gigi 6 di RPM 12.000 itu udah pokoknya gila nih lah, top speednya gila nih. Makanya saya heran motor 150 cc kok bisa kayak gini. Makanya langsung saya bongkar speknya. Jadi spek mesin ini yaitu langkahnya 49, 48,8, terus pistonnya dia 62. Pistonnya udah saya copot.
piston 62. Teman-teman bisa lihat piston standarnya dia 62. Jadi kapasitas murninya ini nggak sampai 150, yaitu 147,2 apa berapa, intinya nggak nyampe 150, sisinya paling kecil. Ini motor ini kilometernya udah 30.000. Keadaan pistonnya seperti ini teman-teman. Yang saya heran, udah kilometer 30.000, ini piston masih ada seratnya. Tuh teman-teman bisa dengar suaranya ya. Ini serat finishing bubut belum hilang, masih sangat bagus, masih sangat bagus. Biasanya motor yang udah dipakai di atas 10.000, ini seratnya ini udah hilang, jadi udah halus. Kok bisa-bisanya ini masih sangat bagus, terus ring pistonnya masih sangat rapet. Dan yang saya heran, bloknya, blok standarnya, tuh teman-teman bisa lihat, film oilnya ini masih sangat terlihat, jadi masih belum aus sama sekali. Tuh, guratan pada linernya atau film oil itu masih sangat terlihat jelas teman-teman. Jadi belum ada yang baret sama sekali, sangat-sangat istimewa. Padahal pemakaian 4 tahunan, pemakaian 4 tahun, liner, piston masih sangat mulus. Padahal ini kemarin ini saya siksa motornya, bener-bener saya siksa di RPM tinggi terus karena penasaran dengan power mesinnya. Dan benar saja ketika saya bongkar, spek mesinnya memang udah istimewa dari pabrikan. Mungkin ini adalah mesin generasi penerusnya FU, cuma ini udah dioprek dari pabrikannya. Jadi mesin sama, basicnya mirip-mirip sama kayak FU, cuma ini udah dioprek dari pabriknya. Jadi dari mulai ukuran klep, yang dari sananya ini udah ukuran 24 mili. Edan kan? Masa klep standar ukuran 24 mili dengan piston 62. Tuh teman-teman bisa lihat, piston 62 klepnya yang ini tuh bisa memakai klep ukuran 24. Ini kan ukuran klepnya sangat over. Kalau ini kita konversikan di klep 2, klep 4 jadi klep 2, 24. Misalnya ini kan klepnya 24, dikonversi jadi 2 klep. Ini sama dengan klep ukuran 36. Kurang lebih ukuran klep 36. Piston 62, klepnya ukuran 36. Buset. Ini sangat-sangat balap lah pokoknya. Speknya udah spek balap banget ini dari pabrikannya. Ukuran piston mini kayak gini, klepnya bisa ukuran 24 dan 21. Makanya ini power mesinnya edan. Kalau kita lihat dari data pabriknya, ini power mesinnya 19 HP, kisaran 19 HP, dan torsinya itu di angka 13 atau 14 Newton meter. Jadi sama kayak Vixen R15 CBR. Jadi torsinya walaupun ini langkahnya cuma 49, itu torsinya bisa sama kayak yang langkahnya atau struknya 58 kayak Vixen ataupun CBR. Jadi torsinya masih nggak beda jauh sama Vixen atau CBR, di angka 14-an Newton meter. Makanya aneh, dengan struk pendek seperti ini torsinya masih
dapat di atas 10 Newton di RPM 10 ribuan apa 9 ribuan. Harusnya kalau tipe overbore dengan langkah yang sangat pendek ini torsinya kecil, pada RPM bawah itu sangat lemot, tapi ini berbeda, jadi masih galak, masih cukup responsif kalau menurut saya. Apalagi RPM di atas 8000, buset, itu trik power mesinnya melengking parah, pokoknya napasnya nggak habis-habis dan top speednya gila nih. Jadi kalau menurut saya ini yang bikin power mesinnya bagus dari konstruksi setang. Kalau yang FU standar Satria FU Karbu itu panjang setangnya 102, 103 apa 102 kalau nggak salah, panjang setangnya 98. Jadi kalau stang semakin pendek, rasio stangnya semakin pendek, itu dia lebih responsif karena saat TMB kevakumannya stangnya bergerak bisa lebih cepat dibandingkan stang yang lebih panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini uniknya ukuran big pen-nya, dia pen atas itu dia pen 15. Jadi kalau buat bor api ini sangat gampang persamaannya, piston bisa menggunakan Tiger ataupun CBR. Terus lanjut di bagian ini TB teman-teman. Ini sangat unik juga bagian TB. Masa ini TB standarnya ukurannya 34, padahal ini standar. Sangat-sangat istimewa emang dari pabrikannya. Nih teman-teman bisa lihat, sangat-sangat gak masuk akal. Tuh 34,5. Masa ukuran motor 150 cc ukuran TB nya standarnya 34 kan, gimana nggak kencang ini motor. Jadi benar-benar udah dioprek dari pabrikannya. Terus ukuran porting teman-teman bisa lihat tuh, porting standarnya ini dia 30 berapa tadi ya, saya udah ngukur. Porting standarnya itu tuh teman-teman bisa lihat, ukuran porting in itu 32. Belgetesnya lagi, masa ukuran porting standarnya bisa 32, padahal ini motor 150 cc kan, gimana kak, kenceng ini motor, standarnya udah kayak gini, speknya gila nih. Terus kalau kita lihat pair clampnya teman-teman, pair clampnya itu dia udah kayak pair clamp racing, ulirnya tebel dan panjangnya kayak MX sama kayaknya ini. Terus kerasnya kayak pair clamp racing, makanya ini motor 13.000 itu nggak limit dan masih mampu kalau diganti ecu racing ataupun BRT, ini masih bisa melayani RPM sampai 14.000 dan masih aman. Makanya ini motor sebenarnya istimewa ini, cuma banyak yang nggak tahu. Terus karena mungkin modelnya nggak sesuai selera sama anak muda zaman sekarang, makanya motor ini kurang laku di pasaran. Padahal kalau menurut saya ini build up mesinnya, build quality dari mesinnya itu sangat istimewa. Sangat jarang motor pabrikan yang kualitasnya seperti ini dan spek mesinnya gahar seperti ini. Ini cuma sekedar edukasi buat teman-teman. Kalau menurut saya ini mesin Suzuki emang kalau masalah kualitas saya acungin jempol, top. Jadi spek standarnya itu udah sangat oke. Dan di sini mesin ini kita bongkar karena mau kita porting biar lebih maksimal lagi. Karena saya kalau biasanya naik motor Tiger struknya tinggi, itu torsinya besar di RPM bawah.
saya pakai motor ini sedikit ngantuk karena sedikit loyo kalau menurut saya di putaran bawah. Cuma kalau buat harian ini udah sangat nyaman, torsinya udah sangat cukup. Cuma berhubung saya itu bengkel ya, hobi otak-atik, kalau motor torsinya segini tuh aduh menurut saya bikin ngantuk. Makanya saya oprek ini motornya, saya beliin head baru, terus saya porting. Tuh teman-teman bisa lihat portingannya sekarang lebih istimewa, lebih besar. Yang ini portingannya ukuran 35, ini 32, saya porting jadi 35. Terus seperti ini portingannya, biar tambah ngacir lagi, walaupun ini hanya standar porting dan pistonnya cuma cukup saya oversize dan saya beliin blok baru dengan tipe casting atau tanam liner. Terus pistonnya saya menggunakan tiger, udah saya peringan dan saya bubut biar nanti balance-nya balik lagi ke standar. Ini udah saya tuner, cuma yang sebelah sini belum. Nanti biar enteng, biar berat pistonnya itu balik lagi kayak standarnya. Jadi berat pistonnya sama kayak standarnya, biar balance-nya balik standar, biar nggak menimbulkan getaran. Bloknya seperti ini, bloknya saya beliin baru. Penasaran, pengen gali potensi dari mesin ini. Kayaknya ini mesin di otak-atik dikit bakalan bisa kenceng. Kayaknya tebakan saya ini, cuma kita akalin dengan porting dan oversize piston, ini bisa tembus 25 HP-an. Itu kalau perkiraan saya. Nanti kita tes aja setelah ini jadi, biar teman-teman nggak penasaran juga dan saya pun nggak penasaran. Nanti kita bakal coba top speednya, powernya juga pengen tahu setelah di bore up. Ini pistonnya menggunakan ukuran 65, kalau standarnya kan 62, kita ganti 65. Terus nanti noken as, di bagian noken as yang X kita rubah, pakai noken as in. Jadi yang X ini kita ganti pakai noken as in, karena sama juga, dia sama kayak FU. Jadi yang in bisa dipindah ke X, cuma nanti topnya bakalan berubah total. Harus kita sesuaikan, nanti gigi timnya kita pindah. Nanti dekompresinya atau pembocor kompresinya nggak kita pasang. Dan noken as in ini dia lipnya kisaran 7 mili, jadi berbeda 1 mili dengan yang X. Terus durasinya pun berbeda. Kalau teman-teman lihat ini hubungannya atau liftnya itu dia lebih lebar dan lebih tinggi. Otomatis durasi noken asnya nanti bakalan lebih besar, biar powernya bergeser di RPM yang lebih tinggi. Karena ini nanti noken asnya durasinya lebih besar, pasti bawahnya bakalan lebih loyo. Jadi bawahnya kurang galak karena durasinya lebih besar, makanya kita imbangi dengan kompresi yang kita naikkan. Jadi kalau standarnya itu kan kompresinya 11,5 ya. Kalau hitungan saya ini menggunakan piston ini nanti bakal ketemu 12,5. Karena ukuran kubah ini udah saya hitung-hitung, ukuran kubahnya itu 14 mili atau 14 cc. Kalau kita hitung dari cc 147 ditambah dengan 14, ruang kubahnya 14, terus dibagi dengan ruang kubah 14, itu ketemu kompresi 11,5.
11,5. Terus tadi udah saya hitung lagi, kalau udah kita bore up jadi piston 65 itu kan cc nya jadi 162 ditambah dengan ruang kubahnya ini 14 dibagi 14. Tadi saya hitung pakai kalkulator, kompresinya ketemu 12,5. Jadi kemungkinan ini bakal naik jadi 12,5 kompresinya, biar torsinya balik lagi. Walaupun kita ganti noken as dengan durasi yang lebih besar, tapi nanti tenaga bawahnya nggak bakalan turun karena kompresinya udah kita naikin. Karena kalau stroke pendek seperti ini, dia torsinya mengandalkan dari kompresi. Jadi itu aja yang mau kita garap. Kita mau coba-coba mesin GSX, kita oprek-oprek. Nanti teman-teman tonton terus videonya, nanti bakal kita rakit terus kita test drive. Jadi motor ini kalau menurut saya ini standarnya udah sangat istimewa. Ini harusnya kita oprek-oprek dikit, tenaganya bakal naik banyak. Pokoknya tonton terus videonya, nanti kita bakal bikinin tutorial pemasangan dan pemasangan noken as terus. Dan besok mungkin bakal saya rakit terus kita test drive. Dan buat teman-teman jika penasaran nanti bisa tonton videonya, nanti bakal saya upload tentang rubahan mesin GSX bore up jadi 160 cc. Jadi 160 cc gimana nanti tenaganya, apakah naik banyak ataupun apakah gak beda jauh dari standar. Pokoknya nanti tonton terus videonya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, nanti bakal saya balas insya Allah. Dan udah itu aja, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan sampai jumpa.